Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu aspek dalam diri kita yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita adalah aspek emosi kita. Saudara, berapa banyak orang di dalam dunia ini, dia gagal dalam emosi, itu menggagalkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa menaruh emosi kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dalam diri seorang manusia ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah kehendak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perasaan atau emosi. Salah satu bagian yang sangat tidak stabil dalam diri kita itu adalah perasaan atau emosi. Karena emosi atau perasaan itu bisa berubah begitu cepat dalam setiap saat. Sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh betul dalam pikiran kita dan belajar menundukkan kehendak kita di bawah kuasa Roh Kudus. Namun kita tidak boleh lupa, kita juga harus bertumbuh dalam penguasaan diri kita, yaitu terkait dengan perasaan dan emosi kita. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 16, ayat 14 sampai 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul adalah seorang raja yang telah ditolak oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya melalui Samuel. Dan sekarang dikisahkan bagaimana Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Alkitab mencatat bahwa roh jahat itu dari Tuhan. Maksudnya adalah roh jahat itu mengganggu Saul seizin Tuhan. Tidak bisa roh jahat itu bertindak sendirian. Ia diganggu oleh roh jahat setelah roh Allah meninggalkan dia. Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian kisah ini. Yang pertama, janganlah kita memberikan kesempatan kepada iblis melalui kehidupan kita yang dijerat oleh dosa. Saudara, firman Tuhan berkata, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, 'Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman."
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul telah ditinggalkan oleh Roh Allah. Karena dia tidak taat kepada Tuhan, Allah tidak akan memakai dia sebagai raja lagi. Dan hal itu diberitahukan Samuel kepada Saul. Kita tahu bahwa Raja Saul menjadi tidak suka dengan apa yang dikatakan Samuel kepadanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul tahu bahwa dia telah ditolak oleh Tuhan. Saudara, kisah hari ini mencatat bahwa Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Saudara, kenapa Raja Saul diganggu oleh roh jahat? Saudara, yang pertama, karena roh Allah sudah tidak tinggal pada dirinya. Tetapi yang kedua, saudara, Raja Saul menjadi seorang raja yang penuh emosi, yang emosinya terganggu dengan rasa marah. Dan juga nanti dalam kisah-kisah selanjutnya kita melihat bahwa seorang Raja Saul, dia seorang yang tidak stabil emosinya. Hidupnya penuh dengan gejolak emosi yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, emosi yang tidak stabil, emosi yang dikuasai oleh dosa, saudara, itu merupakan celah bagi si jahat untuk mengganggu seseorang. Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita waspada dan kita jangan bermain-main dengan emosi kita. Saudara, emosi yang tidak stabil, emosi yang dijerat oleh dosa, itu menjadi celah bagi iblis untuk mengganggu dan menjerat kita. Oleh karena itu firman Allah berkata, janganlah kamu marah sedemikian rupa, sampai marahmu berlarut-larut, sehingga kamu berbuat dosa. Dan itulah kesempatan bagi iblis untuk menjerat kamu. Saudara, Raja Saul, dia tidak pernah bertumbuh emosinya. Setelah dia ditolak oleh Tuhan, maka dia emosi tidak stabil. Dan dia tetap di dalam emosi seperti itu. Dan saudara, dia menjadi orang yang selalu diganggu oleh roh jahat. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh secara emosi kita. Dengan kita belajar mentaati Tuhan. Kita belajar menundukkan emosi kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa buah Roh Kudus salah satu aspeknya adalah penguasaan diri. Saudara, tidak ada cara lain untuk mendewasakan rohani kita, kecuali kita hidup rohani, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan kita menanggalkan manusia lama kita. Kita belajar untuk hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, saudara, emosi kita menjadi emosi yang dewasa. Sehingga tidak ada celah bagi si jahat untuk menyelusup, untuk menjerat kita. Yang kedua, saudara firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Hendaklah kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu kepandaian daripada Raja Daud adalah dia pandai main kecapi. Dan saudara tahu bahwa Tuhan memakai talenta yang dia punya. Saudara, kita tahu alat musik adalah salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk menolong emosi seseorang. Saudara, musik seperti apa yang kita dengar itu menentukan sekali bagaimana perasaan kita. Saudara, ada musik yang menolong kita menjadi tenang dan emosi kita menjadi stabil. Saudara, itulah yang Raja Daud lakukan. Ketika Raja Saul sedang dikuasai roh jahat dan tentunya Raja Saul sedang dalam emosi yang tidak baik, maka Daud
Dia ada di hadapan Saul, dia dengan talentanya bermain kecapi menenangkan hatinya. Namun bukan itu saja. Raja Saul bisa menjadi tenang karena Tuhan menyertai Daud untuk dipakai menjadi berkat bagi Saul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran orang percaya di hadapan banyak orang, di pelbagai kesempatan, seharusnya bisa menjadi seperti Daud, yang memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Baik dengan talenta kita, baik dengan tutur kata kita, baik dengan kemampuan kita, baik dengan segala apa yang kita punya, kehadiran kita, tata krama kita, tindak tanduk kita. Tapi lebih daripada itu, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita bisa membawa damai sejahtera bagi orang lain. Saudara, bukankah kerajaan Allah itu salah satunya adalah damai sejahtera itu? Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kehadiran kita dalam keluarga kita membawa damai sejahtera dalam keluarga kita? Apakah kehadiran kita di kantor kita membawa damai sejahtera bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita di kantor? Apakah kehadiran kita di sekolah, di kampus, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada, kehadiran kita sungguh-sungguh membawa damai sejahtera? Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang percaya, dia harus menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Mengapa? Karena Raja Damai itu, Yesus Kristus, telah hadir di dalam hati kita. Dan ketika kita mengizinkan dia bekerja, maka kehadiran kita memberikan dampak damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan bisa pakai talenta kita. Tuhan bisa pakai tutur kata kita. Tuhan bisa pakai tindak tanduk kita, tata krama kita, untuk menjadi berkat damai sejahtera dan disertai oleh kuasa Tuhan. Saudara, jadilah orang percaya yang seperti ini, sehingga engkau, dimanapun kau berada, engkau menjadi berkat Tuhan yang sungguh bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena firman-Mu hari ini mengajar kepada kami supaya kami mewaspadai emosi kami. Tidak heran Tuhan memberikan peringatan supaya kami, ketika kami marah, kami tidak membiarkan berlarut-larut, karena itu adalah kami memberikan celah kepada si jahat. Dari contoh Raja Saul, kami tahu ya Tuhan, emosi tidak stabil, emosi dikuasai oleh dosa, merupakan celah bagi si jahat mengganggu kami. Tetapi Tuhan tolong kepada kami ketika kami bergantung kepada Roh Kudus. Kami bukan saja emosi kami stabil, tapi kami bisa memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Sebagaimana Raja Daud dengan talentanya, tapi lebih daripada itu karena Roh Tuhan yang menguasai dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.